Hello, how are you today? I hope you are well now and soon. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Nindi sudah mengajak kalian untuk mempelajari tentang translasi, kemudian tentang translasi, refleksi, atau pencerminan. Nah, kali ini Bu Nindi akan mengajak kalian untuk mempelajari refleksi, rotasi, dan dilatasi. Apa sih sebenarnya rotasi dan dilatasi? Maka, mari kita simak penjelasan dari Bu Nindi melalui video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Nindi sudah menceritakan tentang beberapa jenis refleksi. Nah, ada dua jenis refleksi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X plus K. Nah, pada sumbu koordinat, jika ada sebuah titik dengan koordinat X, Y, kemudian dicerminkan terhadap suatu garis Y sama dengan X plus K, nah maka kita cari garis jarak yang tegak lurus dengan garis tersebut, dari titik ke garis cerminnya tersebut. Sehingga terdapat titik P aksen atau hasil dari bayangannya. Nah, P aksen ini bagaimana sih mencari koordinatnya? Kita lihat dulu. Sebenarnya kan koordinatnya X dan Y-nya sama. Karena ini itu sesungguhnya sama. Panjang ini X itu berasal dari sini. Y juga demikian. Kemudian, nah ini kan akan bergeser. Dari panjang ini itu merupakan K, karena Y sama dengan X plus K itu adalah garis Y sama dengan X digeser ke atas sebesar K satuan, sehingga panjang ini itu K. Kemudian, karena ini K, maka pergeseran ini juga K atau ini K. Oleh karena itu, untuk koordinat X-nya adalah sepanjang ini. Ya, nah, ini itu adalah panjang Y yang dari titik P, tetapi dikurangi oleh K, karena K ini merupakan pergeserannya. Kemudian untuk sumbu Y-nya, nah ini kan panjangnya sebesar X, tetapi belum sampai di sumbu X, maka ini ditambah dengan K atau pergeserannya tadi. Nah, sehingga bayangan dari X aksen itu adalah Y min K, dan Y aksennya adalah X plus K. Sehingga bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X plus K itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks berikut ini. Nah, K ini adalah besar konstanta pergeserannya. Jadi, bisa berubah-ubah tergantung nilai dari persamaannya. Jadi, K di sini itu nanti tergantung pada ini. Nah, ini merupakan refleksi terhadap garis Y sama dengan K, X plus K. Nah, bagaimana jika refleksinya terhadap garis Y sama dengan min X plus K? Nah, ini adalah kebalikan dari persamaan tadi, refleksi yang tadi. Sehingga ketika sebuah P dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X plus K, maka diperoleh, kita ambil titiknya. Nah, karena cukup jauh, maka hasilnya berada kurang lebih di kuadran 3. Kemudian, dengan koordinatnya, nah ini kan X dan Y sama dengan koordinat P-nya. Kemudian ini pergeserannya sebesar K. Nah, maka pergeseran pada sumbu X-nya itu kan ke sebelah kiri. Sehingga koordinatnya kan Y dikurangi K, karena Y sepanjang ini, tapi ini hanya kita pakai
yang berada di sebelah kiri sumbu Y saja. Sehingga Y min K, karena ini sebesar K, atau kita pakai yang ini. Begitu pula untuk sumbu Y-nya yang ini, maka karena segini itu X, tetapi kan ini ke sini itu K. Nah, maka sisanya ini adalah X min K. Sehingga koordinatnya adalah min Y plus K, karena ini kan berada di sebelah kirinya, berarti ini negatif, kurung buka Y plus Y min K. Nah, negatif, kurung buka Y min K. Atau kita bisa ubah menjadi min Y plus K, sehingga ketemu koordinat X-nya. Kemudian begitu pula dengan koordinat Y-nya, maka diperoleh min X plus K. Sehingga X aksennya min Y plus K dan Y aksennya min X plus K. Nah, ini merupakan bentuk matriks dari refleksi terhadap garis Y sama dengan min X plus K, dengan K-nya sama dengan ini. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa refleksi terhadap garis Y sama dengan MX. Tadi ada X plus K dan min X plus K. Nah, M itu adalah gradien. Gradien itu bisa dicari dari tangen alfa atau tangen A. Nah, maka X aksennya itu kita bisa peroleh dari X dikali kosinus 2A plus Y sin 2A. Kemudian ini merupakan hasil dari Y aksennya atau bayangan dari Y-nya. Sehingga diperoleh bahwa bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan MX itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks berikut. Nah, untuk bagaimana dia diperoleh dari mana? Asal rumusnya ini nanti kita akan jelaskan dari penjelasan mengenai rotasi. Sehingga kita mendapatkan beberapa rumus baru tentang refleksi pencerminan, yaitu ketika Y sama dengan X plus K yang merupakan cerminnya, Y sama dengan min X plus K, dan Y sama dengan MX. Nah, bisa menggunakan koordinat bayangan atau kita dapat menghitungnya menggunakan bentuk matriks. Nah, ini bisa dipilih salah satu sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Karena tadi kita sudah membahas tentang refleksi, maka sekarang kita akan berpindah ke rotasi. Tapi sebelumnya kita akan melihat ilustrasi ini dulu. Sebuah rotasi dengan pusatnya adalah titik pusat koordinat, yaitu 0,0, dengan sudut rotasinya θ. Nah, sehingga ketika ada sebuah titik P dengan koordinat X, Y, jarak dari titik pusat menuju P itu adalah sebesar R, dan sudut yang terbentuk dari sumbu X dan titik P itu adalah alfa. Sehingga kalau kita cari tegak lurusnya itu pada Q, kemudian ketika kita geser sebesar θ, berada pada titik P aksen. Nah, jarak dari titik pusat koordinat menuju ke titik P aksen itu sama, yaitu jauh R. Nah, oleh karena itu, kita dapat melihat segitiga OQP atau segitiga yang kecil yang bawah ini. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku, yang siku-sikunya itu berada pada titik Q. Nah, kita tahu bahwa nilai sinus alfa itu adalah sisi di depan dibagi sisi miringnya.
Nah, sisi depannya ini merupakan panjang Y, sehingga Y per R. Jadi, ini ditulis bahwa sin alfa itu sama dengan Y per R, sehingga Y-nya itu diperoleh R sin alfa. Sedangkan, kalau untuk mencari sumbu X-nya, kita gunakan kosinus. Kosinus alfa itu sisi di samping dibagi sisi miringnya. Sisi sampingnya itu adalah sepanjang OQ, di mana OQ merupakan X, maka X per R. Sehingga X itu merupakan R dikali cos alfa. Nah, maka diperoleh kedua persamaan berikut. Nah, kemudian kita akan melihat pada segitiga O, Q aksen, P aksen. Ini juga merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di Q aksen. Sudut antara P aksen, O, Q aksen itu merupakan jumlahan dari sudut alfa dan theta. Oleh karena itu, panjang OQ aksen itu sama dengan menggunakan ini tadi. Nah, OQ itu adalah sumbu X-nya, berarti R cos alfa. Nah, hanya di sini R-nya itu adalah OP aksen. Maka ini OP aksen, kosinus. Nah, sudutnya itu adalah jumlahannya, maka theta plus alfa. Nah, pada pembelajaran trigonometri, jumlah kosinus jumlah dua sudut itu dapat dijabarkan menjadi kosinus theta kosinus alfa min sin theta sin alfa. Ketika ini tandanya positif, ini kebalikannya. Di mana OP aksen itu adalah R, sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut. Oleh karena itu, ketika kita melakukan dengan distributif, kita peroleh bahwa bayangan X aksennya itu adalah R dikali cos theta cos alfa, dikurangi R dikali sin theta sin alfa. Dengan komutatif, kita sederhanakan sebagai berikut. Kemudian berlaku hal yang sama, tetapi kita lihat dari koordinat Y-nya. Nah, Y aksen itu berarti sebelah sini. Nah, maka kita menggunakan sinusnya. Maka sinus theta plus alfa. Nah, jumlah sinus dua sudut itu dapat dijabarkan menjadi sinus theta kosinus alfa ditambah kosinus theta sinus alfa. Sehingga diperoleh Y aksen itu sama dengan sin theta dikali R dikali cos alfa ditambah cos theta dikali R dikali sin alfa. Nah, ini ada dua persamaan utama, kemudian ini juga ada dua, sehingga kita memperoleh 4 persamaan dari sebuah ilustrasi berikut ini. Nah, dari ilustrasi tadi, maka kita peroleh di mana R cos alfa itu adalah X, R sin alfa adalah Y. Sehingga kita dapat sederhanakan menjadi X aksen itu adalah cos theta dikali X dikurangi sin theta dikali Y. Sedangkan Y aksen adalah sin theta dikali X ditambah cos theta kali Y. Atau bentuk ini dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Untuk mengkonfirmasikan, itu kita kalikan saja seperti matriks biasa. Cos theta dikali X dikurangi sin theta kali Y. Sudah sama. Kemudian ini sin theta kali X ditambah cos theta kali Y. Sudah sama. Nah, ini merupakan persamaan umum dari rotasi dengan pusatnya adalah titik pusat pada koordinat, yaitu 0,0, dan sudut rotasinya adalah theta. Nah, sehingga rotasi itu sesungguhnya adalah ketika sebuah titik P diputar sejauh theta sehingga menemukan titik P aksen. Atau
titik P itu diputar sejauh min theta, seperti yang kita tahu bahwa min theta itu adalah searah dengan jarum jam, sehingga menemukan titik P aksen. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa rotasi itu merupakan memindahkan suatu objek atau gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu. Nah, pada kasus ini titik pusatnya adalah titik pusat koordinat, yaitu 0,0. Dan sudut putar tertentu dengan arah searah atau berlawanan arah dengan jarum jam, yang menyebabkan titik atau objek atau gambar itu berubah kedudukannya. Seperti di sini P aksen berubah menjadi P aksen. Seperti itu. Nah, itu adalah rotasi. Nah, rotasi titik P itu diputar pada titik pusat O atau 0,0 dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, arah putarnya itu bernilai positif, sehingga dapat dinotasikan P dengan rotasi titik pusat O dengan theta positif akan menghasilkan P aksen. Atau jika diputar searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, dinotasikan sebagai berikut. Nah, tadi kan kita sudah menemukan bagaimana cara menotasikan dan rumus dari rotasi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik 5,2 oleh rotasi R 90 derajat dan R min 90 derajat. Nah, ini kan tandanya positif dan negatif, maka memiliki arah yang berbeda. Sehingga, nah, pertama kali kita akan merotasikan titik 5,2 dengan pusat rotasi adalah titik pusat koordinat dengan sudut 90 derajat. Nah, kita lihat dulu titik 5,2 itu ada di sini. Kemudian kita rotasikan 90 derajat. Sehingga kalau berdasarkan ilustrasi ini diperoleh titik min 2,5. Nah, tapi kita akan lihat dengan cara perhitungan. Nah, rumusnya tadi kan cos theta min sin theta, cos theta. Nah, tetanya itu adalah 90 derajat. Maka diperoleh cos 90 derajat itu adalah 0. Min sin 90 derajat adalah min 1, sinus 90 derajat adalah 1, dan kosinus 90 derajat adalah 0. Sehingga diperoleh 0 min 1, 1, 0 dikali dengan XY, atau XY ini adalah titik awalnya. Sehingga bayangannya itu berada pada min Y X. Nah, X aksennya itu min Y aksennya itu X. Maka 5,2 itu jika dirotasikan, nah Y-nya itu kan 2, sehingga menjadi min 2. Kemudian X-nya itu 5, jadi min 2,5. Sudah sama dengan ilustrasinya. Kemudian yang kedua, 5,2 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dengan sudut min 90 derajat. Nah, ketika min 90 derajat itu arahnya searah dengan jarum jam, sehingga diperoleh kalau dari ilustrasi itu diperoleh 2,5. Nah, maka secara perhitungan sudut cos min 90 derajat itu kita tahu dia sama dengan kosinus 90 derajat. Kemudian untuk sinus min 90 derajat kita bisa cari dari sinus min 90 itu berarti sama dengan sinus 270 atau sinus 360 min 90. Sehingga diperoleh matriksnya menjadi 0, 1, min 1, 0 dikali dengan XY. Sehingga diperoleh Y min X. Nah, oleh karena itu Y-nya itu adalah 2, maka 2. X-nya itu 5, karena min X berarti min 5. Maka diperoleh koordinatnya 2,min 5. Nah, maka hasil translasinya itu min 2,5 untuk rotasi 90 derajat
dan 2,5 untuk rotasi min 90 derajat. Nah, contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan bayangan dari parabola Y plus 2 sama dengan min X kuadrat oleh rotasi pada pusat O atau 0,0 dengan sudut rotasinya 180 derajat. Nah, ini merupakan notasi rotasinya. Kemudian dengan rumus yang sudah kita peroleh, kita tinggal substitusikan θ-nya adalah 180 derajat. Sehingga kita peroleh matriksnya itu yaitu min 1, 0, 0, min 1. Oleh karena itu, bayangan X aksen Y aksennya menjadi min X dan min Y. Sehingga dapat kita tulis dalam bentuk aljabar, X aksen itu adalah min X. Sehingga X-nya kita peroleh min X aksen. Kemudian Y aksennya itu adalah min Y. Atau sama aja jika Y itu sama dengan min Y aksen. Ketika kita sudah memperoleh X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen, maka kita substitusikan ke persamaan parabolanya. Nah, persamaan parabolanya tadi yaitu Y plus 2 sama dengan min X kuadrat. Sehingga kita peroleh Y-nya itu min Y aksen. Jadi min Y aksen ditambah 2 sama dengan min. Nah, X-nya itu min X aksen, maka min X aksen dikuadratkan. Nah, min Y aksen itu tetap ditambah 2, kemudian min X aksen kuadrat itu adalah X aksen kuadrat. Nah, ini masih ada minnya, maka min X aksen kuadrat. Atau agar nilai negatifnya hilang, maka kita kalikan, ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga diperoleh Y aksen min 2 sama dengan X aksen kuadrat. Oleh karena itu, persamaan bayangan parabolanya diperoleh Y min 2 sama dengan X kuadrat. Nah, ini boleh menggunakan aksen, boleh tidak. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang rotasi dengan titik pusatnya adalah titik pusat koordinat. Nah, sekarang apa yang terjadi jika titik pusatnya itu kita geser? Kita geser menjadi A, B atau berada di titik A. Nah, titik A itu mempunyai koordinat A, B sehingga panjang X-nya itu A dan panjang Y-nya itu adalah B. Ketika ada sebuah titik P dengan jarak antara A ke P itu adalah R dan sudutnya itu adalah alfa. Nah, maka untuk koordinat X-nya sendiri itu adalah X ditambah A. Karena X-nya kan berasal dari sini, kemudian ditambah dengan ini tadi. Kemudian kita akan rotasikan sebesar θ. Maka diperoleh titik P aksen, di mana panjangnya antara A ke P aksen itu adalah juga R. Sehingga panjang dari sumbu X ke titik P aksen itu adalah Y plus B, atau koordinat Y-nya tadi ditambah B. Nah, karena titik pusatnya itu kita geser ke titik A, atau kita translasikan dengan translasi min A, min B, maka diperoleh bahwa bayangannya itu adalah X min A, Y min B. Nah, ini merupakan bayangan dari titik pusatnya. Kemudian, karena kita sudah tahu bayangan titik pusatnya ini, maka dari titik pusat awal, pergeseran titik pusatnya ini, kita rotasikan dengan rumus menggunakan titik pusat yang 0,0 tadi. Sehingga diperoleh cos θ min sin θ cos θ. Nah, XY-nya ini adalah menggunakan bayangan dari hasil pergeserannya tadi. Maka X min A, Y min B. Kemudian, ini kan berarti kita sudah dapat P aksennya. Tetapi P aksen ketika dia digeser dulu ke titik O. Nah, tadi kan titik A ini digeser ke titik O, berarti kan turun sejauh B, berarti min B, kemudian geser ke kiri sejauh A, berarti min A.
Nah, sekarang kita kembalikan. Berarti kan kita geser ke kanan sejauh A dan ke atas sejauh B. Sehingga translasinya itu adalah TAB. Oleh karena itu, dari hasil rotasi ini, kita translasikan, kita geser sejauh AB. Maka tinggal kita tambah AB. Nah, ini merupakan hasil translasinya. Maka ini adalah koordinat P aksennya. Nah, karena koordinat P aksen, maka kita gunakan ini menjadi sebuah persamaan umum dari rotasi dengan pusat A, B dengan sudut rotasinya theta. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik P jika rotasinya pusatnya kita geser menjadi 2,3 dengan sudut rotasinya 90 derajat. Sehingga kita menggunakan yang rumus pergeseran. Nah, dengan gesernya itu 23 dan sudutnya 90 derajat. Sehingga kita peroleh cos 90 derajat itu 0, sinus 90 derajat itu min 1, sinus 90 derajat itu 1, kosinus 90 derajat itu adalah 0. Nah, X dan Y ini merupakan titik P-nya. Nah, ini X, ini Y. Sehingga diperoleh hasil bayangannya adalah 4,9. Oleh karena itu, koordinat bayangan P dari hasil rotasi dengan pusat A dengan sudut 90 derajat itu adalah 4,9. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, tentukan bayangan garis X min 2Y sama dengan 10 oleh rotasi pada pusat 0,2 dengan sudut rotasinya 90 derajat. Nah, pada kasus ini, sama seperti permasalahan-permasalahan refleksi dan translasi, kita cari dulu X-aksen dan Y-aksennya atau bayangannya. Maka X-aksen, Y-aksennya kita peroleh ini. Nah, sehingga X dan Y-nya kan kita tidak tahu. Sehingga kita operasikan cosinus 90 derajat itu 0, min sin 90 derajat itu min 1, sinus 90 derajat itu 1, dan kosinus 90 derajat 0. Nah, titiknya kan kita tidak tahu, sehingga tetap XY. Kemudian karena digeser, maka menjadi ada Y min 2-nya, dan ditambah hasil pergeserannya 0,2. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu min Y plus 2 dan X plus 2. Sehingga dalam aljabar, X-aksennya kan diperoleh min Y plus 2. Sehingga Y-nya itu adalah min X-aksen plus 2. Begitu pula dengan Y-aksen, itu X plus 2, sehingga X-nya itu Y-aksen min 2. Karena kita sudah dapat dua persamaan ini, maka kita substitusikan ke persamaan garis yang ini. Sehingga diperoleh Y-aksen min 2 dikurangi 2 kali min X-aksen plus 2 sama dengan 10. Kita lakukan distributif sehingga dapat disederhanakan menjadi Y-aksen plus 2 X-aksen sama dengan 16. Sehingga persamaan bayangan garisnya menjadi Y plus 2X sama dengan 16. Boleh menggunakan aksen, boleh tidak. Nah, begitu untuk contoh soal tentang garis. Oke, kita sudah belajar tentang translasi, refleksi, dan rotasi. Dan sekarang kita akan belajar dengan yang namanya dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran. Maka ilustrasinya seperti berikut. Dilatasi itu suatu kurva yang didilatasikan akan mengalami perubahan panjang, luas, tetapi sudut-sudutnya itu akan tetap. Nah, contoh ilustrasinya jika ada sebuah segitiga ABC.
didilatasikan sebesar suatu satuan atau konstanta tertentu, maka diperoleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Sehingga ketika dihubungkan menjadi lebih besar, ternyata dilatasinya adalah diperbesar. Sesungguhnya dilatasi ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, tergantung oleh skalanya. Nah, faktor skalanya nanti akan kita bahas setelah slide berikut. Nah, kita akan masuk ke dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala itu K. Ada dua buah titik, A dan B, dengan koordinat A itu X, Y. Kemudian ternyata diperbesar menjadi A aksen, B aksen. Nah, dapat dilihat dari ini itu terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga AOB dan segitiga A aksen, OB aksen. Nah, dari dua segitiga ini sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Oleh karena itu, seperti perbandingan pada kesebangunan, maka OB aksen itu sebanding dengan OB itu sama dengan OA aksen dengan OA. Kemudian begitu pula dengan A aksen B aksen. Jadi di sebelah sini A aksen B aksen dengan AB itu juga sebanding dengan OA aksen dengan OA atau OB aksen dengan OB. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa OB aksen itu adalah OA aksen per OA dikali dengan OB. Nah, ini menggunakan persamaan yang depan ini. Nah, kemudian untuk persamaan yang belakang dapat disederhanakan menjadi A aksen B aksen sama dengan OA aksen per OA dikali AB. Nah, ini kan terdapat OA aksen per OA. Seperti itu. Karena keduanya itu ada OA aksen per OA, maka kita misalkan saja bahwa OA aksen per OA itu adalah suatu faktor skala dilatasi atau K. Sehingga diperoleh OB aksen itu adalah K dikali OB. Kemudian A aksen B aksen itu adalah K dikali AB. Nah, ini merupakan awal mula adanya faktor skala dilatasi dan hasil dari bayangannya. Nah, dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, jika ada titik AB dengan koordinat A itu X, Y, sehingga panjang sumbu X-nya itu X, panjang sumbu Y-nya Y, kemudian di A aksen, B aksen, kemudian dengan faktor skala yang kita tahu tadi, K itu adalah OA aksen per OA, sehingga kita tadi sudah peroleh bahwa OB aksen sama dengan K kali OB, dan A aksen B aksen diperoleh dari K kali AB. Nah, di sini kan kita tahu bahwa OB itu adalah X dan AB itu adalah Y. Sehingga X aksen, karena ini kan sepanjang O ke B aksen, ini adalah X aksen. Dan sepanjang A aksen ke B aksen itu adalah Y aksen, maka diperoleh X aksen itu sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Atau dapat dibuat dalam bentuk matriks menjadi matriks X aksen Y aksen itu diperoleh dari matriks K00K dikalikan dengan matriks XY. Nah, ini merupakan persamaan umum dari dilatasi atau kita dapat ubah matriks K00K ini menjadi K saja. Nah, sekarang bagaimana jika pusatnya itu kita geser menjadi AB? Nah,
ketika pusatnya, titik pusat ada di 0,0, kita geser menjadi A, B, maka dia melakukan translasi dengan translasi AB. Sehingga titik P, X, Y itu dapat diperbesar menjadi P aksen. Sehingga faktor skalanya itu juga dapat dilatasikan sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita menggeser pusatnya. Tadi kan di A, B, pusatnya itu kita geser ke 0,0 terlebih dahulu. Sehingga kita dapat peroleh pergeseran pusatnya itu menjadi X min A, Y min B. Kan karena digeser ke bawah sejauh B dan ke kiri sejauh A, maka min A min B. Kemudian, dari titik ini, kita dilatasikan dengan pusat 0,0 karena kita sudah menggesernya ke 0,0 dengan faktor skala K. Oleh karena itu, kita peroleh menjadi bayangannya menjadi K00K. Nah, rumusnya itu kan dikali XY. Tetapi XY yang ada di sini adalah titik ini. Maka di sini diubah menjadi X min A dan Y min B. Nah, setelah ini kan ini sudah kita peroleh hasil dilatasinya. Nah, kemudian kita geser lagi, kita kembalikan ke titik asalnya ketika titiknya tidak di 0,0. Maka kita translasikan menggunakan AB. Nah, karena ditranslasikan, translasi itu kan tinggal dijumlahkan saja. Maka kita tinggal jumlahkan saja dengan AB. Nah, ini merupakan matriks dilatasi dengan pusat AB dengan faktor skala K. Atau dapat dituliskan dengan aljabar, yaitu X aksen sama dengan K, dikali dengan X min A, ditambah A. Atau Y aksennya adalah K dikali Y min B ditambah B. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa dengan pusat 0,0, koordinat bayangannya sebagai berikut, atau dapat dikerjakan dalam bentuk matriks. Dan jika A, B, maka kita tinggal menggeser saja, sehingga bentuk matriksnya juga ada, koordinatnya ada. Nah, ini merupakan rangkuman dari dilatasi. Oleh karena itu, kita akan pahami melalui contoh soal sebagai berikut. Jika terdapat suatu permasalahan diketahui lingkaran L itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 16X plus 24Y ditambah 108 sama dengan 0. Dan dilatasinya dengan, ini membacanya, ini merupakan titik pusatnya, maka ini A, B-nya. Kemudian ini merupakan K-nya atau faktor skalanya. Maka tentukan yang pertama, persamaan bayangan lingkaran L jika didilatasikan oleh D. Dan yang kedua, perbandingan luas lingkaran L dan bayangannya. Sehingga dapat kita peroleh X aksen itu adalah K kali X min A ditambah A. Maka setengah dikali X min 4 ditambah 4. Atau dapat disederhanakan menjadi X aksen sama dengan setengah X plus 2. Atau dapat kita ubah jadi dalam bentuk X aksen, jadi X sama dengan 2X aksen min 4. Atau ini kedua ruas kita kalikan dengan 2 agar tidak dalam bentuk pecahan. Kemudian Y aksennya juga sama, maka kita peroleh setengah dikali Y min 6 plus 6. Atau kedua ruas kita kalikan 2 sehingga kita peroleh Y sama dengan 2Y aksen min 6. Nah, tadi persamaan lingkarannya kan X kuadrat plus Y kuadrat min 16X plus 24Y ditambah 108 sama dengan 0. Kita substitusikan X dan Y-nya, maka diperoleh persamaan berikut. 2X aksen dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 2Y aksen dikurangi 6 dikuadratkan, dikurangi 16 dikali 2X aksen min 4,
ditambah 24 dikali 2Y aksen min 6 ditambah 108 sama dengan 0. Sehingga kalau dijabarkan seperti berikut. Nah, ini menggunakan persamaan yang A min B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB min plus B kuadrat. Kemudian menggunakan sifat distributif sehingga mendapat persamaan sebagai berikut. Jika disederhanakan, kita kelompokkan, kita urutkan mulai dari yang bentuk X, kemudian Y. Nah, diperoleh ini. Kemudian ketika kita sederhanakan maka diperoleh ini. Nah, ternyata dapat kita sederhanakan. Sama-sama kita dapat bagi dengan 4. Maka ketika dibagi 4 mendapatkan persamaan ini. Nah, ini persamaannya itu kita dapat gunakan dengan kuadrat sempurna. Sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, sebenarnya sampai sini saja sudah selesai. Tetapi karena kita butuh perbandingan luas, maka kita harus mencari jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, kita ingat bahwa persamaan lingkaran itu bisa X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana AB itu adalah titik pusatnya dan R adalah jari-jarinya. Nah, sehingga kita dapat sederhanakan menjadi dalam bentuk berikut. Nah, ini merupakan persamaan yang atas. Nah, sehingga persamaannya selesai sampai di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Nah, ini merupakan persamaan bayangan lingkaran L oleh dilatasi D dengan titik dilatasi, pusat dilatasinya 4,6 dan faktor skalanya adalah 1/2. Nah, penyelesaian tadi sudah menyelesaikan permasalahan yang pertama. Sekarang kita selesaikan permasalahan yang kedua, yaitu perbandingannya. Tadi kan kita sudah tahu jari-jari dari lingkaran bayangannya itu adalah 5 atau akar dari 25. Oleh karena itu, kita akan cari dari lingkaran aslinya. Nah, lingkaran aslinya persamaannya masih persamaan susah. Maka kita ubah menjadi persamaan yang pertama, lingkaran yang pertama. Dengan menggunakan kuadrat sempurna. Sehingga kita dapat peroleh bahwa R kuadratnya itu adalah 100. Karena R kuadratnya 100, maka jari-jarinya adalah 10. Kalau tadi karena R kuadratnya itu 25, maka jari-jarinya adalah 5. Sehingga perbandingan luasnya, luas lingkaran itu kan pi dikali R kuadrat. Sehingga kita tinggal substitusikan saja, maka pi-nya kita tidak usah ganti-ganti, tetap dalam bentuk pi. Jari-jari lingkaran awalnya itu adalah 10 dan jari-jari lingkaran bayangannya adalah 5. Bayangan lingkarannya adalah 5. Sehingga diperoleh perbandingannya adalah 100 pi dibagi 25 pi. Jika keduanya, pembilangan dan penyebut kita bagi dengan 25 pi, maka diperoleh 4/1. Sehingga perbandingan luas lingkaran dibandingkan luas bayangan lingkarannya itu adalah 4/1. Nah, ini merupakan hasil dari luas lingkarannya. Nah, demikian penjelasan dari Bu Nindi tentang refleksi, rotasi, dan dilatasi. Silakan dipahami. Jika sudah, kita akan bermain-main dengan latihan soal yang sudah disediakan berikut. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya dan see you!